Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, acara akan kita lanjutkan ke acara inti, yaitu Mauidhah Hasanah dari Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantanen. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di sini juga sebelah kanan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga banyak orang, banyaknya sahabat Banser dengan sahabat PWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilayhi wadihun lil qasidin, waddalilu alayhi laihun lin nadhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Khadijah wa Fatimah wa Ali wal Hasani summa al Husaini tayyiba wa ala sairi ashabihi wa sallim. Allahumma barik lana Nusantara Jaya Raya wa ahlikil kadhibina adh-dhalimin wa akhrijhum min bainina saghirin wa khaibin wa khasirin wa jasimin. Ya hayyu ya qayyum, ya hannanu ya mannan, ya dayyanu ya sultan, ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, fa ya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, wabil khusus guru kita yang mulia sahibil mahad Pondok Pesantren Al-Inayah, al-alim sahibil fadilah wal karamah, Kiai Haji Kaliman mata'annallah bitulih hayatih, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Ketua MWC NU Sokaraja, Ketua Muslimat Sokaraja. Mana ketua muslimatnya? Sokaraja ini adalah tempat lahir Muslimat Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama terutama muslimatnya, yang sejarah muslimat Indonesia berasal dari Sokaraja, maka sepanjang masa sampai hari kiamat muslimat Sokaraja harus menjadi tauladan bagi seluruh muslimat di Indonesia. Juga Ketua GP Ansor Satkor Yon Sokaraja, juga para alim, para ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua PWI Banyumas,
Kang Mas Agus Mariono mata'anallah bituli hayati, juga Ketua Laskar Sabilillah, Panglima Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan seluruh panitia dalam acara Khatmil Quran wal Kutub Pondok Pesantren Al-Inayah, wabil khusus juga As-Sayyid Asy-Syarif Zulfikar Basyaiban. Tepuk tangan untuk Sayyid Zulfikar. Juga Sayyid Haidar, ini putra dari Sayyid Zulfikar. Ada lagi putrinya, tapi sudah kawin. Calon mertua nggak jadi. Itu bagus. Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa dan seluruh para hadirin hadirat, sahabat Banser, sahabat Laskar PWI, ibu bapak yang akan menjadi kaya raya setelah acara ini. Yang lagi sakit, ya Allah, dengan barokah silaturahmi, dengan barokah Pondok Pesantren Al-Inayah, TPQ Al-Inayah, Diniyah Al-Inayah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang ada masalah suami istri, datang kemari tidak ngomong karena lagi ngambek istrinya, setelah pulang dari sini rapekkan ya Allah, tambahkan cinta kasih sayang di antara mereka berdua. Perawan-perawan sing durung kawin ya Allah, semoga dengan barokah acara malam hari ini laris manis Tanjung Kimpul, rangda-rangda berak rangda-rangda berak sing ora payu ya Allah, moga kelihatannya bagaikan bidadari yang cantik jelita. Ulia laki sing saleh, sing duwe alpat. Amin. Bu gelati mantu sing duwe alpat tapi orang bisa maca Fatihah, atau mobil losbak tapi pinter ngaji. Alpat baik, goblok. Carilah menantu yang saleh, karena kalau sudah saleh nanti Allah akan mudahkan rizkinya. Allah akan beri jalan keluar untuk setiap masalahnya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar atas seluruh masalahnya. Dua utang kebayar, dua kreditan lunas, asal disetor. Dua laki mancing bekerjane, megelakan. Mudah-mudahan dengan barokah pada malam hari ini pancingnya tugel kabeh. Dua rabi ditinggal melulu. Nasibe wong dua laki doyan mancing bengi-bengi, daripada ngeloni rabi mendingan dicokoti lamuk ning pinggir kali. Nasibe ibu-ibu ku ya, ana sing dua laki doyane main catur melulu. Main catur sing tas maghrib sampai tarhim, salat durung ngorok, tangi tas dohor, betul. Gelati kopi, gelati rokok. Entas gelati kopi, gelati rokok, ning sobong mangan dewekan. Terus lungan ning pos kamling ngobrol. Tas maghrib main catur maning. Ana laki-laki si mekonon. Ana laki-laki sing megelakan mekonon.
Gampang Bu, gawan ning pinggir kali, jorogaken. Makanya ibu-ibu cari menantu yang may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la kata Syekh Nawawi min haitsu la yahtasib ay min wajhin la yukhtaru bibalih, dari arah yang tidak pernah terlintas dalam hatinya. Ujug-ujug ana rizki saking Gusti Allah. Lagi order rokok ana pengumuman innalillahi wa inna lumayan amplop 50.000 mauli. Alhamdulillah. Duit 50.000 uli duit, tetangga mati siji. Ini nasibe wong santri Bu. Wong santri iku yang nggak bisa ngajinya rada balok kah, itu manfaatnya luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Ngaji ning kuburan, kiai-kiai yang punya pondok mah nggak sempet. Iku kiai-kiai atau ustad-ustad yang tugasnya ngaji ning kuburan, di jadwal sing maghrib sampai subuh. Sing krunya sing uli jam 1 lah kasih ngebaturi ning makam. Ana sing ngelaga sing buri ngotek-ngotek kabur deweke. Ibu bapak, malam hari ini luar biasa. Saya sangat berbahagia. Walaupun tadi suara dalam acara diskusi, ini sebelum di sini kita mengadakan diskusi dulu. Said Zulfikar diskusi dulu. Setelah Zaid Zulfikar ke panggung, giliran saya diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk sahibul makan wal makanan Kiai Kaliman. Suaranya di sana saya belum keluar, tetapi kata Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di sini alhamdulillah suarane metu. Alhamdulillah. Maka gelati mantu santri aja sembarang santri, santrine sing wis nggo jubah aja sembarang jubah rada coklat, sing nggo sorbane abang marun arane mekenen ki, sing gone udeng-udeng baik udeng-udeng Jawa mekenen maupun udeng-udeng Turki mekenen. Iki dudut udeng-udeng Yaman dudu iki. Ini udeng-udeng negara Turki. Kalau saya Zulfikar karena memang orang Pasuruan, ini namanya Blangkon. Dudu topi dudu. Arane Blangkon. Ibu-ibu kula ngomong Jawa ki paham ta ora? Iki Jawa nih Jawa Banten tapi paham ya. Jere wong tua-tua asale masing Banyumas kayane ce. Ngomongnya pada ngapake. Wong Kresek, Tenara, Tirtayasa ngomongnya ngapak. Wong Serang Meranaka iku rada mingkem. Apa jadi apa? Apa jadi maka nening Serang laka Ramayana laka tentara, anane Ramayana karo tentara. Sejarahnya katanya orang-orang di kampung saya di Banten Utara, dari mulai Mauk, Keronjo, Kresek, Tanara, Tirtayasa, Pontang sampai ke Kesultanan Banten, itu dari pasukan Demak dan Cirebon. Pasukan Demaknya dari Semarang, dari Brebes, dari Tegal, dari Banyumas, dari Pemalang, dari Cirebon, bersama-sama Sunan Gunung Jati Syarif Hidayah. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayah. Ana lagune pada kawang tora.
Sunan Gresik Maulana Malik. Terus Sayyid Zulfikar. Ayo, kita harus hafal sunan-sunan wali. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Bareng-bareng. Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Lana Maktum Sunan Raja Sing meneng bae lakine kawin maning. Ibu-ibu sing meneng bae lakine kawin maning. Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan duduk jadi Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah Salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, afata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, afata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, wal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dan kage, Sunan Ampel falsafah maulimude, Sunan Giri tembang bolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pembalik pitune, Sunan Kalijogo ayagane, Sunan Muria ilmu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo eling salawase, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syari wa daraji, afada ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, afada ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, wal karami. Siapa Wali Songo? Penyebar agama Islam di Indo. Sebelum datang ke Sokaraja, ada kiai dari Wonosobo datang ke rumahnya Kang Mas Agus Mariono. Di sana membawa kitab Kalla Saya'lamun, karangan Mbah Maimun Zubair Sarang, Rembang. Di dalam kitab itu ternyata Mbah Maimun Zubair mengisbat, menetapkan bahwa al-awliya'ut tis'ah mu'dhamuhum min zurriyati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Keterangan Mbah Mun itu ada di kitab Kalla Saya'lamun ketika menafsiri Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wan inna syani'aka huwal, bahwa kata Mbah Mun, para penyebar agama Islam di dunia, wabil khusus di Indonesia ini, adalah kebanyakan mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Seperti di tanah Indonesia, yang pertama
namanya Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Ampel Rahmatullah. Kemudian Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Iku doang kita mah bisa nyanyi niku. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Teger ngedeleng penyanyi nek. Teger ngedeleng penyanyi nek, alhamdulillah. Tapi ternyata zaman sekarang ini ada upaya pembelokan dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia katanya bukan Wali Songo, tetapi adalah orang-orang klan Baklawi dari Yaman. Ini adalah upaya pembelokan sejarah secara sistematis yang tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai dalil. Untuk apa mereka kemudian membelokkan sejarah? Karena mereka ingin hari ini orang-orang yang dinisbatkan kepada orang-orang yang dulu berperan dalam kesejarahan itu mendapatkan bagian-bagian penghormatan dan privilege dari apa-apa yang mereka klaim sebagai pahlawan, yang mereka klaim sebagai bagian daripada leluhurnya, padahal tidak terkonfirmasi oleh data apapun bahwa leluhur mereka adalah para pejuang. Tidak ada, bahkan leluhur mereka ada data sejarahnya di Leiden. Saya pernah ke Leiden, Belanda, bahwa mereka adalah leluhurnya orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Bahkan ketika Ratu Wilhelmina ulang tahun, mereka mengadakan selamatan, mereka mengadakan pesta, ulamanya membuat doa-doa suci untuk Ratu Belanda, mendoakan agar Ratu Belanda ini umurnya panjang, kerajaannya bisa terus langgeng, menjajah negara kitanya bisa terus dilanjutkan. Inilah yang terjadi. Leluhur-leluhur kita, orang-orang Banten, sudah mulai mengusir Cornelis de Houtman pada abad ke-16. 1500-an Belanda datang ke Banten, kemudian ngomongnya mau dagang, tetapi memonopoli. Orang-orang asli di Banten tidak diberikan akses untuk berdagang. Sultan Maulana Hasanuddin murka, kemudian diusir oleh Sultan Maulana Hasanuddin pedagang-pedagang dari Belanda. Kemudian pada zaman Sultan Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, Sultan keempat Banten, Belanda kemudian semakin kuat karena dia diusir di Banten pada abad ke-16. Maka pada abad ke-17 Belanda membuat sebuah benteng di Batavia, sebagai tujuan utamanya adalah mengamankan bisnisnya. Tapi lama-kelamaan mereka merekrut pasukan-pasukan pribumi untuk dijadikan prajuritnya. Akhirnya disuruh perang sama Kesultanan Banten. Terjadi peperangan yang sangat besar pada tahun 1643. Terjadi perang lagi 1654. Terjadi perang lagi 1670. Melawan penjajah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar bahwa dirinya sedang dijajah. Melawan penjajah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar kalau dirinya sedang Coba dulu
Kalaulah bangsa Indonesia yang banyak itu, yang Belanda itu orang-orang Eropa, jumlah seluruhnya tidak akan lebih daripada 5.000 orang. Belanda yang ada di Indonesia dengan seluruh tentaranya yang tersebar di seluruh Nusantara tidak lebih dari 5.000 orang. Sementara lelaki-lelaki Nusantara jumlahnya jutaan pada tahun 1600-an, jutaan pada tahun 1700-an. Tapi kenapa Belanda yang hanya jumlahnya 5.000 orang itu tidak bisa diusir dari negeri kita selama 350 tahun, saudara? Karena kebanyakan yang dagang, dia merasa masih bisa dagang, tidak merasa terjajah. Dirinya yang jadi petani, dia bisa bertani walaupun ada Belanda yang jadi pemimpin, dia tidak merasa dijajah. Orang yang bisnis, orang yang jadi antek-antek company, mereka merasa nyaman dengan penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh company. Akhirnya hanya jiwa-jiwa kesatria yang dimiliki oleh aqallul jumhur, minoritas orang yang ada pada saat itu, kemudian memobilisasi pasukan, bisa untuk mengumpulkan ratusan, kemudian mengadakan pemberontakan. Siapa yang dihadapi? Yang dihadapi bukan orang-orang bule, tapi yang dihadapi adalah pekerja-pekerja pabrik Belanda yang ketika ada perang dengan bangsa Indonesia, pekerja pabrik Belanda ini yang disuruh perang dengan bangsa Indo. Wong Belanda nih malah kasing mati. Wong Belanda nih lah kasing. Inilah bentuk penjajahan dan adu domba yang dilakukan oleh Belanda selama 350. Belanda sudah pergi. Belanda siki wis lunga. Belanda wis lunga. Wong Jawa masih tetap ada. Bahkan di Indonesia saat ini ibu-ibu, penduduknya berapa? 270 juta. Berapa penduduk kita? 270 juta. 270 juta penduduk Indonesia. Mayoritas Islam hampir 90%. Mayoritas Islam hampir 90%. Dari 90% Islam ini yang ngerasa NU 56%. NU-nya berapa? 56. Maka hitungan saya, bukan hitungan ketum PBNU, itu ada sekitar 130 juta umat Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Hitungan ketum beda lagi. Kata ketum Gus Yahya bahwa orang Indonesia yang merasa dirinya NU menurut survei yang dilakukan oleh Alpala Riset sekitar 160 juta uang. Berapa? 160 juta. Kata saya, ketum ini ngitungnya dari mana? Apakah ngitung ada hasil survei yang lebih dari 53% atau ngitungnya dari sejumlah seluruh penduduk Indonesia? Kalau saya cara ngitungnya, jumlah muslim dulu berapa? 90% kurang lebih, 89, 88, 87. Kemudian dari 87 atau 80% ini ditarik, yaitu 53%-nya adalah mengaku menurut survei NU. Hitungan saya 130 juta orang Indonesia yang muslim
mengaku dirinya kehitung ning survei kehitung ibu-ibuku muslimat Sokaraja, tanah yang bersejarah bagi NU. Banyak sejarah-sejarah NU diadakan di Sokaraja. Maka kalaulah NU di Sokaraja tidak jalan, bansere lembek-lembek kayak mangan tape, iku bisa ngisinaken Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah pernah menginjakkan kakinya di tanah Banyumas ini, saudara. Maka kebangkitan NU, kesadaran keindonesiaan, kesadaran ke-NU-an tidaklah terlalu muluk kalau berawal dan berasas di Banyumas, terutama di Sokaraja. Kalau Banyumas NU-nya sudah berteriak, insya Allah seluruh Indonesia NU-nya berteriak. Takbir, takbir, takbir. Weh, takbir segala siki wis uli. Kama qala Gus Yahya. Kata Gus Yahya, dulu takbir dicuri orang. Sekarang kita sudah rebut kembali. Karena apa? Organisasi yang biasanya ngejual-jual takbir sudah dilarang hidup di Indo. Maka Banser, PWI sekarang sudah boleh bertakbir lagi. Takbir, takbir, takbir. Tanah Sokaraja ini tanah bersejarah bagi Nahdlatul. Makanya tadi bansernya tegap-tegap karena wis pada diklatsar. Saya ikut diklatsar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Giliran kon merangkang pada rengkeng. Akhirnya instruktur lagi meleng kabur kula. Wis lulus Taurat. Kenapa? Ya karena sudah jadi ketua MWCNU, pengen jadi banser. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Akhirnya santri-santri saya ikut dan sampai lulus jadi banser. Walaupun tidak lulus di Kasar, saya tetap mendapatkan jaket banser. Alhamdulillah. Oleh kolusi nepotisme. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya bangga menggunakan baju banser karena guru saya Buya Muhtadi. Kalau di rumah seringnya pakai baju baju ansor makanan gini baju ansor kah? Jarang Buya Muhtadi enggak. Tetapi kalau baju banser saya sering melihat Buya Muhtadi menggunakan baju yang biasa dipakai oleh Ini bukti bahwa guru kita yang mulia Buya Muhtadi bin Buya Dimyati mencintai banser. Mencintai siapa orang, kata Mbah Hasyim Asy'ari, mau ngurusin NU maka dia akan aku anggap sebagai santriku. Siapa orang yang sudah aku anggap sebagai santriku, maka dia akan aku doakan husnul khotimah dia dan keluarganya. Amin. Kata Mbah Ridwan Abdullah, orang yang mau ngurusin NU jangan takut tidak makan. Orang yang mau ngurusi NU jangan takut tidak. Kalau sampai dia ngurusi NU lalu tidak makan, komplain padaku. Kalau aku sudah mati, datang ke batu nisanku, tagih kepada batu nisanku. Allahu Akbar.
Kata Mbah Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, NU ini ibarat meriam, senjata meriam, meriam betulan, bukan meriam Belina. Tetapi banyak orang yang menganggap NU ini seperti gelugu. Lalu warga NU-nya menganggap juga NU hanya sebagai gelugu, tidak seperti meriam. Akhirnya NU kekuatan besar itu ora disulet-sulet. Meriamnya ora disulet-sulet karena darah di gelugu kelapa. Akhirnya tidak bermanfaat. Tapi sekarang Banser, Ansor, Ibnu, IPPNU, anak-anak kita harus diperkenalkan sejak dini tentang ke-NU-an, tentang aswaja an-nahdiyah. Aswaja apa? Aswaja kita ini aswaja an-nahdiyah. Orang ngaku aswaja macam-macam. Lihat di dalam ADART mereka. Orang Wahabi ngaku aswaja, betul? Ngakunya saya orang aswaja. Kabib ngaku aswaja. Lihat di Rabita Alawiyah itu di anggaran dasarnya aswaja ala tariqah al-alawiyin, tariqah ba'alawi. Aswajanya tariqah kabib. Tapi Nahdlatul Ulama tariqahnya adalah aswaja ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ulama-ulama mutaqaddimin, bahwa kata Imam Baihaqi, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu, bahwa apabila dimutlakan kalimah ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan ahlu sunnah wal jamaah Maturidiyah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan al-Maturidiyah? Kemudian dikonsep oleh Nahdlatul Ulama, yaitu dalam fikih mengikuti imam 4, di dalam akidah mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah, di dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid dan Imam Ghazali. Gale pegel bu, bari dodok bu, boleh minum saya? Ibu dua anak perawan ora? We duwe ngaku ora? Pelit. Jere ibu-ibu kapan ngomong nasab aja? Tadi sudah ngomong masalah nasab, diskusi di sana, di musola apa di majelis itu ya? Di aula pondok pesantren Al-Inayah sudah ngomong Mambaul Quran. Iku Al-Inayah, madrasah Al-Inayah. Apa sih? Madrasahnya Al-Inayah. Pesantrennya Mambaul, kiainya Kiai Kaliman. Istrinya berapa? Baru satu. Naudzubillah. Pak tolong tangkep Pak. Kiai yang istrinya satu tangkep Pak. Kasihan Pak. Enggak usah. Bentar lagi aja. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kalau ada yang tanya masalah nasab, nanya aja nanti sama Kiai Kaliman udah paham. Bahwa yang pertama, kalau ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, pertama harus tanya hasil tes DNA-nya mana. Saya cucunya Nabi, mana tes DNA-nya? Betul? Kalau cucunya Nabi tes DNA-nya hasilnya J1. Kalau bukan cucu Nabi, G. Kalau hasilnya G itu jangankan dia cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Kabib kah, sing aku cucu Nabi sudah dites DNA bu. Saudara-saudaranya di Yaman 180 orang, ake-akeanane haplogrupe G gatel. Lamun putune Nabi haplogrupe J Joni Jaya. Yang kedua, tanyakan mana buktinya menurut ilmu nasab dan ilmu sejarah. Saya sudah meneliti bu, para kabib-kabib Baklawi yang ngaku putune Nabi, ikut saya teliti dalam kitab-kitab nasab mulai abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, terbukti dengan pasti bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi siapa saja yang tahu untuk memberitahu orang lain. Wajib bagi siapa saja yang tahu untuk tidak mengakui mereka sebagai turun Nabi. Haram hukumnya ngakui dudu putune Nabi sebagai putune Kanjeng Nabi. Bu ya, paham? Itulah kesimpulannya. Karena benar-benar kula niki sampun ngeliang-liang, kula akhiri niki yai ngenda pangapurane ngendari done nggih. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini membawa barokah. Barokah kangge pondok pesantren Mambaul Quran. Santrine dari seluruh penjuru dunia datang ke Sukaraja di pondok pesantren Mambaul Quran. Sehingga NU-ne jadi besar maning seperti kesejarahannya di masa lalu. Amin. Muslimatnya harus seragamnya se-Indonesia yang paling mahal di Sukaraja. Kalau di Jawa Timur yang belinya seragam yang 200.000, maka muslimat Sukaraja harganya yang 2 juta. Lamun duit. Kalau enggak minta sama Paden Ramil, sama Pak Kapolsek. Kenapa? Karena kalau kita melupakan sejarah, akhirnya kita tidak semangat di dalam mencari jati diri kita. Betul? Cara dulu penjajah menjadikan bangsa itu sebagai daerah jajahan, satu dengan memisahkan bangsa itu dari sejarahnya. Bagaimana caranya? Jati diri bangsa itu dikecilkan. Sejarahnya di masa lalu sebagai orang-orang besar yang bisa membangun Borobudur, bisa membangun Prambanan, bisa membangun Roro Jongrang, itu dihapuskan. Tapi alhamdulillah akhirnya karena batu orang bisa ajur ke Pendak Maning, Borobudur ke Pendak Man. Dan kita sekarang tahu bahwa leluhur kita di masa lalu ratusan tahun yang silam adalah orang-orang yang berperadaban tinggi. Jarang sekali di dunia ini bu, peradaban tinggi seperti di Indonesia di masa lalu. Hanya Mesir, Cina, Indonesia. Negara-negara yang mempunyai peninggalan bukti arkeologis yang dapat disaksikan hari ini yang dibikin oleh leluhurnya pada ratusan tahun yang silam. Salah satu negara yang mempunyai itu adalah Indonesia. Maka kita harus berbangga jadi bangsa Indonesia. Mari kita isi negara Indonesia ini
dengan prestasi-prestasi kemampuan kita untuk bagaimana membangun negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bapak-bapak juga barokah, pondok ini barokah, bapak-bapaknya yang hadir barokah, polisinya barokah, tentaranya barokah, lurahnya barokah, kiai-kiai yang hadir barokah, Sayyid Zulfikar barokah, nambah maning, amin. Ini adik-adik kita Marawis juga barokah, banyak undangan, yang di amplopinya gede-gede aja, amin. Ya Rabbal, banser-banser, youtuber pada sugih kabeh. Barang wis sugih olah gelem maning jadi youtuber. Sekarang ini Bu, perjuangan apapun tanpa youtuber ora viral. Maka harus, terutama masalah nasab ini, anak-anak kita yang cerdas dalam IT bikin YouTube, kemudian ikut berjuang menginformasikan kepada umat, menyebarkan kepada masyarakat seluas-luasnya bahwa kita manusia Indonesia, manusia yang mempunyai jati diri dan tidak mau diperbudak oleh siapapun, baik perbudakan melalui agama, perbudakan melalui budaya, perbudakan melalui kapital dan lain sebagainya. Kita bangsa Indonesia akan menata 2045 Indonesia mudah-mudahan menjadi negara terbaik di dunia. Amin. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حجرة ضمت جمال محمد اللهم صل عليه حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد اللهم صل عليه حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الله الله مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة اللهم صل عليه مقامك محمود وأنت محمد
ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا إمام الرسل